kita mau ngejelasin tentang inflasi. Nah, oh iya, tak kenal maka tak aruf nih. Jadi kita mau kenalan diri dulu ya. Dimulai dari Aku, kenalin guys, nama aku Sonalita. aku Siti Aulia Tiara Tapanur, biasa dipanggil Tiul. Dengan aku, Andini Eka Putri, biasa dipanggil Andin. Pokoknya buat kalian yang udah pada pengen tahu apa sih inflasi, pokoknya Let's check it out. Dadah. Oh, lapar banget. Lapar. Masuk keluar aja yuk. Ayo, yuk. Aku lupa. Telurnya habis. Kayaknya kita beli dulu yuk ke warung. Permisi, Kak. Mau beli telur dong? Seperempat aja. Oh, ini. Berapa, Bang? 15.000. Biasanya cuma 6.500, Bang. Ayo kali bang. Naik. Oh, lagi pada naik kayak. Nih, Ya. kok mahal banget ya? Emang di pasar tuh harga udah pada naik. Inflasi kali ya? Inflasi. Emang lu tahu inflasi apa? Ayo, kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu inflasi? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu apa itu inflasi. Nah, inflasi adalah harga barang dan jasa yang naik secara umum dan terus-menerus. Tapi, kalau yang naik harga barang hanya satu atau dua barang, itu nggak bisa disebut inflasi. Kecuali harga barang tersebut naik secara umum dan terus-menerus. Nah, penyebab inflasi ada banyak macam, tapi umumnya cuma 3 macam. Yang pertama, volatile food, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh harga makanan yang bergejolak. Jadi gini, petani kita panennya nggak selalu lancar guys. Kadang mereka bisa gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca buruk atau bencana. Belum lagi proses distribusinya, entah karena jalan rusak atau macet. Nah, di situ bisa bikin makanan jadi busuk, rusak, langka, jadi mahal deh. Yang kedua adalah administered price, yaitu harga yang diatur oleh pemerintah. Misalnya harga BBM, tarif dasar listrik, harga angkutan umum. Kalau semua harganya naik, biasanya akan berpengaruh pada harga barang-barang yang mau kita beli. Yang ketiga adalah inflasi inti, yaitu inflasi barang atau jasa yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum atau global. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jadi, kalau nilai rupiah melemah ke menguat, itu akan berpengaruh pada keseimbangan permintaan atau penawaran yang pada akhirnya akan berdampak pada perubahan harga. Jadi inflasi udah tentu jelek. Gak juga. Inflasi itu dampaknya macam-macam. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, karena daya beli masyarakat terus menurun. Ya iyalah, kan harga barang jadi pada naik. Tapi ada juga sisi positifnya. Dengan inflasi, kita jadi tahu bahwa aktivitas perekonomian terus berjalan. Itu tandanya proses permintaan dan penawaran terus terjadi, asalkan inflasinya tetap terjaga. Makanya, Bank Indonesia dan pemerintah selalu berupaya agar inflasi tetap stabil. Menjaga inflasi agar tetap stabil bukan hanya tugas Bank Indonesia dan pemerintahan saja loh. Kita juga bisa menjaga inflasi agar tetap stabil dengan cara pola berbelanja yang bijak. Misalnya nih, barang atau jasa yang bisa kita beli dengan uang 100.000 di tahun 2010 itu tuh nggak sama dengan apa yang bisa kita dapetin dengan jumlah uang yang sama di tahun 2020. Oh iya, inflasi ini tuh juga biasanya diimbangi dengan kenaikan upah atau gaji karyawan setiap tahunnya. Nah, banyak orang yang salah mengartikan nih bahwa kenaikan harga barang setiap tahunnya ini adalah cerminan dari ekonomi yang buruk. Padahal nggak juga loh. Dalam konteks inflasi ini, nggak cuma Indonesia aja loh yang mengalami inflasi, tetapi negara-negara lainnya juga mengalami inflasi. Dan bisa dibilang, fenomena inflasi ini itu wajar dan umum terjadi. Di Indonesia sendiri, data inflasi ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
Jadi BPS itu bakal memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya. Yang dimonitor itu macam-macam ya, mulai dari harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhin semua orang, perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar, sampai rekreasi. Nanti nih di BPS juga yang akan mengolah datanya sampai didapat berapa sih angka inflasi di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat bisa nih ngeliat angka inflasi yang dirilis oleh BPS tersebut di website Badan Pusat Statistik ataupun di website Bank Indonesia. Guys, kalian ngerasa gak sih kalau misalkan nih ya harga barang tuh makin lama makin tambah naik? Iya juga sih ya. Banget. Oh iya, kemarin gue beli bakso harganya mahal banget, 20.000. Padahal ya dulu gue beli bakso cuma 5.000 doang. Itu udah kenyang banget gak sih? Terus banyak banget lagi baksonya. Terus tukang angkot juga mahal banget sekarang jadinya. Berapa? Waktu dulu, waktu SD dari depan rumah sampai ke sekolahan tuh cuma 1.000. Iya sih, gue pernah tuh. Sekarang masa 1.000 nggak dapet, cuma Berapa? dapet permen 2 dikembaliin. Berapa? Goceng, Kira-kira gimana ya cara pemerintah ngatasin inflasi ini? Gimana ya? Gak tahu gue juga. Coba deh cari. Oh iya. Cari aja. Kita cari nih Di Google. Ada nih tuh. Coba Din bacain biar teman-teman juga pada tahu. Cara mengatasi inflasi yang pertama itu menggunakan kebijakan fiskal, Fiskal. yaitu menangani masalah inflasi dengan cara mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah gitu. Terus yang kedua itu dengan menggunakan kebijakan moneter yang kedua. Lalu cara lainnya dengan menaikkan nilai bunga sehingga banyak orang yang berminat untuk menabung. Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan kebijakan operasi pasar terbuka, yang artinya adalah menjual surat-surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Oh gitu. Wah, banyak juga ya ternyata cara pemerintah mengatasi inflasi ini. Iya. Oh iya. Selain nih ya cara pemerintah menanggulangi inflasi ini, ternyata inflasi itu juga ada perhitungannya loh. Gimana caranya? Kita lihat di webnya ini, ternyata ada cara-cara menghitung untuk laju inflasi. Yang pertama itu kita hitung menggunakan indeks harga konsumen. Jadi cara ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menghitung lajunya inflasi, yaitu dengan cara menghitung harga rata-rata dari barang yang telah dibeli oleh para konsumen. Yang kedua, deflator PDB. Nah, cara ini digunakan dengan cara menghitung besarnya perubahan yang terjadi pada harga barang-barang tertentu, seperti harga barang produksi dalam negeri, harga barang baru, harga barang jadi, dan juga harga jasa. Oh, mau baca lagi nggak? Lalu menggunakan indeks harga produsen. Yang ketiga, menggunakan indeks harga produsen. Cara ini dilakukan dengan cara menghitung harga yang dibutuhkan produsen untuk melakukan sebuah produksi. Misalnya menghitung harga bahan-bahan baku yang akan digunakan dan juga harga upah para buruh. Yang keempat, menggunakan indeks harga komoditas. Cara yang satu ini dilakukan dengan menghitung harga-harga dari barang tertentu yang sudah ditentukan. Yang terakhir, yaitu menghitung indeks biaya hidup. Cara yang satu ini digunakan dengan cara menghitung biaya kehidupan masyarakat sehari-harinya. Kayak gitu cara penghitungannya. Gitu. Nah, teman-teman, gimana? Udah pada paham belum tentang inflasi? Sudah. Jangan lupa dipelajari ya. Mudah-mudahan informasi ini Dapat bermanfaat. Dadah. Apa sih gue lupa? Permisi, Kak. Mau beli telur dong, Kak? Kaitan dengan inflasi, apaan sih yang selain
berkaitan dengan inflasi juga nih, ternyata bukan kenaikan harga nih. Tetapi negara-negara lainnya juga mengalami inflasi. Dan bila baca dong. Hancur dagangan gua. Nah, nanti nih apa sih? Berapa sih angka inflasi Indonesia? Wah.